Kita pengen membangkitkan zakat menjadi salah satu instrumen keuangan yang bisa ada dampaknya yang sangat signifikan. Tapi tetap sekali dengan kolaborasi. Nanti pendidikan, institut, antar semua las ini kita akan tingkatkan, informasi kita saling bangun, sehingga nanti kuat nih. Tidak, sekali lagi, tidak saling malah melemahkan, menyerang, tapi saling merangkul, walaupun beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di saluran yang cerdas menggerakkan. Terus dukung konten edukasi, dakwah, dan pendidikan dari BMH TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sahabat kalian, zakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, diantaranya yang kita lakukan melalui gerakan dakwah, terkhusus masyarakat pedalaman. Dan pada kesempatan ini kita akan coba mengulas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya zakat berkontribusi untuk dakwah, dan telah hadir bersama saya Kiai Haji Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya lihat Pak Kiai segar terus, senyum terus. Alhamdulillah, barakatillah, semuanya dari Allah. Masya Allah, barakallah. Oke Pak Kiai, kalau kita bicara tentang zakat untuk dakwah, itu seperti apa dalam dimensi sejarah, mungkin juga dimensi empirik perjalanan bangsa Indonesia, dan ke depan perlu kita konstruk seperti apa ini zakat agar lebih maksimal mendorong dakwah di pedalaman. Silakan Pak Kiai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, zakat ini salah satu instrumen keuangan Islam yang ada di Quran maupun hadis dan sejarah. Nah, perkembangannya ketika zaman Rasulullah SAW itu mungkin saya bisa katakan agak terbatas. Terbatas dalam hal apa? Konteks mengenakan zakatnya. Objek-objek zakatnya tidak seperti saat ini. Misalnya saat ini sudah mulai dikaji tentang zakat perusahaan. Yang ada baru lagi zakat kripto, zakat saham dari objek. Kemudian dari penyaluran juga, dari kajian-kajian kitab-kitab salaf zaman Nabi misalnya yang menjadi perdebatan fisabilillah. Salah satu asnaf penerima zakat itu adalah fisabilillah. Kalau ulama-ulama salaf itu lebih cenderung, misalnya mazhab Syafi'i, sabilillah adalah orang yang jihad, perang betul. Nah, pemaknaan baru sekarang, fisabilillah itu orang yang memperjuangkan agama Allah, misalnya di pedalaman, di daerah-daerah yang sangat minoritas atau bahkan tidak minoritas. Kita tahu di negara kita ini sangat luas, banyak di tengah-tengah hutan orang-orang yang tidak pernah mengenal Islam misalnya. Mungkin hanya dengar. Nah, orang-orang kita, para dai-dai kita, mereka menyebarkan agama, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah di daerah yang itu sangat pedalaman atau istilahnya daerah tertinggal. Nah, itu apakah dia termasuk fisabilillah? Ini kajian kontemporer itu termasuk fisabilillah. Oh, Masya Allah. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita sebagai lembaga amil zakat itu harus berusaha mencarikan, memberdayakan zakat yang sudah kita dapat, kita kelola, kita ada prioritas untuk menyebarkan Islam, kita bantu fisabilillah itu. Nah, itu bagi saya mereka berhak. Karena apa? Mereka kalau tidak dibantu, mereka akan fokus untuk dakwah. Sedangkan, sebagaimana saya punya pengalaman juga ke pedalaman, mereka tuh nggak punya pemasukan, nggak punya pendapatan. Istilahnya nggak punya maisha, sedangkan dia punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Nah,
Ketika dia fokus dakwah, pagi ngajarin, siang ngajarin, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulullah, terus dia itu nggak sempet loh nanem ke ladang, ke sawah, nggak sempet. Nah karena sibuk itu, maka ini perlu apa? Kita kasih, kita berikan sebagian zakat ini. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Karena apa? Sekali lagi, wilayah kita yang ada di Papua, di Maluku, Kalimantan itu masih banyak. Saya sampai pernah bikin program seperti itu. Tapi dulu memang belum dapat zakat. Nah ini teman-teman sekalian yang perlu lembaga amil zakat khususnya BMA ini harus pinter nih. Kolaborasi antara pengurus yang ada di Jakarta, di kota ini yang relatif fasilitasnya lengkap dengan mereka jalan kaki, sendal susah, kadang-kadang masjid saja ala kadarnya. Kita tahu kadang-kadang jebol, kadang-kadang sama anjing, sama macam-macam. Udah, nah ini yang harus kita harus pikirkan. Nanti kita kembangkan, kemudian bisa berkembang kemana-mana. Sehingga kita anggaplah fisabilillah tadi, para dai, para ustadz yang mau fokus di situ tidak lagi kesusahan memikirin ma'isyahnya. Nah itu yang saya kira. Masalah luar biasa. Jadi zakat memang sangat relevan Pak ya. Bahkan harus kita perkuat untuk mendorong para dai di dalam berdakwah, mencerdaskan umat ini ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua ini Pak Kiai, apa yang penting untuk dilakukan sebagai sebuah terobosan ya, terhadap lembaga amil zakat yang kaitannya kalau tadi lebih kepada ma'isyah, tapi bagaimana kita juga mendorong mada'u yang mereka bina ini kan, mulai misalnya dari pencerdasan itu sendiri, karena kalau kayak di Papua itu Pak Yai, kita mau ngajarkan Iqra, kalau nunggu beli di toko, gak ada toko di sana, gak ada yang jualan itu maksudnya, Quran dan sebagainya. Sementara kalau mau ngirim ke sana, harga kirimnya lebih mahal daripada Qurannya itu sendiri. Nah ini seperti apa kolaborasi yang mungkin umat juga bisa terlibat dalam pemberdayaan masyarakat pedalamannya. Tadi kan zakat untuk dai-nya sudah oke. Tinggal bagaimana untuk masyarakat pedalamannya yang juga kita tahu mungkin sangat terbatas gitu. Yang kedua memang ini kalau dari aspek fisabilillah ustadznya, dai-nya betul. Zakat itu juga fuqara wal masakin. Saya yakin mereka itu minal mustahqin, mereka termasuk golongan yang berhak menerima. Nah, berarti ada dua minimal penyaluran kepada fisabilillahnya, yang kedua kepada mad'unya. Orang yang berhak ini gini, kita jamin, anggap saja beginilah, kita ada ungkapan kadal fakru ayyakuna kufron. Orang kalau fakir itu mendekatin kekafiran. Kita bikin dulu dia kenyang, kan gitu nih. Jadi sebagian zakat kita berikan untuk konsumtif, biar mereka bisa makan. Kalau sudah perutnya kenyang, lalu kita ajarin. Nah, baru perkembangannya kalau diajari lagi butuh Iqra, kita harus pikirkan, kan gitu nih. Biaya pengirimannya mahal, nyetaknya juga mahal. Nah, itu kita bisa atur para dai itu yang ada di sana. Memang saya belum membayangkan kalau di pedalaman bisa nggak sih misalnya menulis, misalnya gitu. Sehingga kalau misalnya ngirim kertas mahal, kita bikin papan dulu. Papan. Misalnya begitu betul. Papan atau yang ada dulu lah. Kita sudah sering melihat kalau di Jakarta kita buka YouTube, anak-anak ngaji di Afrika itu, dia kalau mau menghafal Quran, dia nulis punya papan pendek, lalu ditulis pakai mungkin hitam gitu, mungkin areng gitu lah. Ireng itu. Ini bisa jadi nih menjadi alat. Tapi kita bisa menyiapkan. Kan gitu nih ya. Bagi LAS kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah atau apapun. Kalau nggak bisa, kita tokoh masyarakat tolong kita siapin satu papan. Kalau misalnya beli Iqra, beli buku-buku ngaji terlalu mahal, nanti juga misalnya tidak efektif. Efektif apa nih? Papan misalnya. Harus kita cari solusi-solusi yang cerdas. Sehingga nanti gini, zakat bermanfaat untuk sabilillah dan untuk orang yang menerima. Nah ini yang sangat kita harus
berkolaborasi, berdiskusi, kita kembangkan. Itu Ustaz. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai. Nah, yang terakhir sahabat sekalian, Kiai Haji Imam Bukhori ini, Bukhori Muslim ini adalah ketua Poros, ya, sebuah lembaga yang menaungi lembaga amil zakat di bawah Ormas, yang tentu ada energi-energi besar yang ingin beliau wujudkan dalam Poros ini. Nah, ini terakhir pertanyaannya, apa yang akan Poros dorong agar kemudian zakat ini dalam konteks, kalau kita bahasa konstitusi nih, Pak Yai, mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Seperti itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, betul, Poros adalah perkumpulan organisasi pengelola zakat. Ya. Ini anggotanya ada 7. Lazismu, Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Persis, Dewan Dawah Islamiyah, Wahdah. Ada ormas yang memiliki las bergabung jadi satu. Tujuannya apa? Kita ini semua memiliki masa, memiliki jamaah. Jangan sampai kita justru saling melemahkan, itu salah. Misalnya hanya gara-gara beda madhab, itu nggak bisa, malah justru nanti kita berantem, saling nyerang. Tidak, kita justru dalam perbedaan kita bersatu. Hal-hal yang berbeda itu kita minimalisir. Apa yang kita bisa satukan? Misalnya kegiatan. Kita mungkin tidak seperti misalnya Hidayatullah dia punya di daerah yang Muhammadiyah nggak ada, kan gitu nih. Yang NU nggak ada. Nah, ini bisa berkolaborasi nih. Oh, dakwahnya ketika di sini diwakili Hidayatullah, ketika di sini diwakilin NU, di sini diwakilin Wahdah di Makassar misalnya. Nah, ini yang kita bangun. Yang kedua, kita ingin memperkuat, mendorong, membantu pemerintah kita dalam rangka tadi mencerdaskan, konteksnya adalah zakat. Kita tahu mayoritas kita orang Islam. Kita pengen membangkitkan zakat menjadi salah satu instrumen keuangan yang bisa ada dampaknya yang sangat signifikan. Tapi tetap sekali dengan kolaborasi. Nanti pendidikan, institut antar semua las ini kita akan tingkatkan, informasi kita saling bangun sehingga nanti kuat nih. Tidak, sekali lagi, tidak saling malah melemahkan, menyerang, tapi saling merangkul walaupun beda. Masya Allah, luar biasa. Jadi pemirsa BMH TV, gerakan zakat di Indonesia insya Allah sudah terjalin sedemikian kuat. Bahkan lembaga amil zakat yang di bawah Ormas itu sudah berkumpul untuk melakukan satu sinergisitas, sehingga dana zakat, infak, dan sedekah dapat tersalurkan secara optimal, menghadirkan progresivitas sesuai dengan mungkin karakter dan ciri khas serta kekuatan masing-masing ormas. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat penting dan memberikan satu gerbang besar bagi kita bahwa zakat akan membawa maslahat lebih luas. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Demikian pemirsa BMH TV, perbincangan kita dengan Ketua Poros Kiai Haji Bukhori Muslim. Kita berjumpa lagi pada momentum yang akan datang dan terus bersama dengan BMH TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.